Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurabat21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kami akan membantu menjawab pertanyaan dari banyak subscriber terkait besaran gaji ASN P3K S1 di tahun 2021 ini. Sebenarnya konten ini sudah pernah kami bahas, tapi mungkin terlewatkan oleh teman-teman sehingga belum melihat. Tidak apa-apa, kami akan bahas lebih detail dan lebih rinci terkait besaran gaji ASN P3K di tahun 2021 ini, tentu dengan sumber yang jelas, yaitu peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, seperti itu. Para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Baik, oke. Jadi yang pertama, sebagaimana kita ketahui kan ASN ada 2, ada ASN PNS dan ada ASN P3K. Kalau ASN PNS itu S1 itu golongannya adalah 3A. Kalau mereka baru terangkat ya, PNS terangkat CPNS, ijazah S1 itu golongannya adalah golongan 3A. Nah, kalau P3K, misalnya mereka baru terangkat P3K dengan ijazah atau kualifikasi pendidikan S1 itu golongan berapa? Nah, ini dulu yang harus kita cari tahu, golongan berapa untuk S1, baru kita akan bisa mengetahui berapa gaji pokoknya, Bapak Ibu. Nah, terkait tentang golongan P3K ini sudah diatur dalam peraturan Menpan RB ya, peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan dan seterusnya ya. Nah, kita to the point ke tabel yang mengatur tentang golongan, Bapak Ibu. Kami arahkan ke sana. Nah, ini dia. Kita simulasi ya, misalnya guru ya. Guru untuk di sini dijelaskan jenjang pendidikan diploma 4 atau S1 ya, sarjana linear, itu golongannya adalah golongan 9. Ya, jadi di sini terjawab untuk S1 ya, baik itu guru maupun dokter pun profesi lain ya, termasuk di sini apoteker ya, semua S1 itu golongan 9 sama ya, termasuk teknisi itu kalau S1 ini sarjana linearnya golongan 9 sama. Jadi kita bisa simpulkan Bapak Ibu bahwasanya S1 itu atau D4 ya, itu golongannya adalah golongan 9. Nah, kita sudah bisa menemukan jawaban untuk golongan S1. Nah, selanjutnya kita mengarah ke gaji pokok untuk P3K golongan 9 berapa. Nah, itu aturannya diatur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 Bapak Ibu tentang gaji dan tunjangan. Kita to the point ke tabel yang mengatur tentang gaji pokok. Nah, ada di sini Bapak Ibu tabel. Di sini dibahas ada secara lengkap perincian tabel gaji pokok untuk setiap golongan P3K. Di P3K itu ada golongan 1 sampai golongan 17. Kita ketahui tadi untuk S1 itu berada di golongan 9 Bapak Ibu ya. Nah, untuk masa kerja 0 tahun nantinya itu gaji pokoknya adalah sebesar ini 2.966.500. Nah, inilah yang menjadi gaji pokok seorang P3K nantinya. Jadi nanti ketika terangkat P3K, Bapak Ibu akan langsung menerima per bulannya 2.966.500. Ini masih gaji pokok, belum termasuk tunjangan sebagaimana yang disebutkan Menteri Keuangan tadi di awal video, bahwasanya P3K itu menerima tunjangan juga sama dengan PNS, Bapak Ibu. Selain itu juga akan menerima tunjangan istri dan suami. Jadi sama dengan seorang PNS juga akan menerima tunjangan istri atau suami. Selain itu juga ada tunjangan anak. Kemudian ada tunjangan pangan atau tunjangan beras. Ada tunjangan umum. Ada tunjangan jabatan struktural atau fungsional. Misalnya P3K ini adalah seorang pejabat di struktural, itu bisa mendapatkan tunjangan. Begitupun fungsional, misalnya menjabat sebagai kepala sekolah, nah itu bisa mendapat tunjangan kepala sekolah. Jadi perlu diketahui bahwasanya P3K ini juga bisa menduduki sebuah jabatan.
sama dengan PNS seperti itu. Selanjutnya ada tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Nah, untuk yang daerah yang tinggal di Papua atau mengabdi di Papua, nanti ada tunjangan khusus Provinsi Papua. Dan juga untuk yang mengabdi di daerah terpencil itu ada tunjangan pengabdian di wilayah terpencil. Jadi sangat membantu untuk kesejahteraan rekan-rekan yang mengabdi sebagai P3K. Dan juga ada tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi resiko kerja. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya juga seperti apa sebenarnya tunjangan istri, anak. Nah, kita akan bahas sedikit. Kita langsung pada pasal nih. Tunjangan istri atau suami itu sebesar 10% dari gaji pokok. 10% berarti kalau tadi kita ambil contoh gaji pokok yang paling bawah 1,8, berarti nanti tunjangan istrinya itu sekitar 180.000. Jadi hanya untuk satu istri saja, tidak boleh lebih dari itu. Selanjutnya tunjangan anak itu sebesar 2% dari gaji pokok, itu ditanggung maksimal 2 orang anak. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga ada tunjangan beras dan pangan tadi. Nah, itu kisarannya 10 kg. 10 kg setiap jiwa setiap bulan untuk P3K. Nah, seperti itu besarannya. Jadi sangat membantu sebenarnya terkait kesejahteraan ketika sudah lulus menjadi seorang P3K. Di mana banyak teman-teman yang merasa ragu bahwasanya katanya P3K ini hampir sama dengan honorer, padahal sangat berbeda. Dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan itu sangat berbeda. Dan juga dari sisi jabatan pun P3K bisa menduduki sebuah jabatan, berbeda dengan ketika statusnya honorer itu tidak bisa. Untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD. 1,46 juta untuk ASN pusat dan 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan 24,92 triliun untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290. Untuk daerah yang akan lebih besar, dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendikbud akan ada rekrutmen sampai dengan 1.2.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Selain itu kami masih ada untuk P3K non-guru, yaitu tenaga non-kependidikan, itu masih akan ada formasi sebanyak 70.000 lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai 24 triliun. Tadi yang saya sampaikan untuk atau 24,9 sudah mendekati 25 triliun. Banyak
pemerintah daerah mengatakan ya mereka akan rekrut kalau ada anggarannya, dan sekarang kami telah menyediakan anggaran